Ada apa kok sehebat itu kamu mau ngambil alih itu? Ya, tapi selama saya show off air ke seluruh daerah di Indonesia dan juga di TV-TV untuk on air, jadi bintang tamu dan juga isi program-program acara, nggak pernah saya ketemu dia satu kali pun. Saya juga aneh ya, seorang anak kandung mengatakan seperti itu kepada ibu kandungnya. Ini suatu hal yang sangat janggal menurut saya ya. Nah, ngebayangin aja ngerawat 4 anak itu seperti apa gitu kan. Nah, terus diganggu dengan kehadiran pihak ketiga. Udah merusak hubungan rumah tangga orang, ngerebut ya semuanya lah, misalnya apapun semuanya mau direbut lah. Suaminya lah, hartanya lah, anaknya lah, itu kan ya benar lah kalau dijulukin seorang pelakor. Wanita yang viral di jagat maya, yang diduga merebut suami sekaligus anak orang, diketahui merupakan pedangdut asal Indonesia, yang diduga adalah Tisya Erni. Aden Wong dan Tisya Erni bahkan dikabarkan berselingkuh di saat Emi BJ tengah berjuang melahirkan dan merawat keempat anak mereka sendiri. Tak hanya sampai di situ, Emi BJ juga harus menerima kenyataan yang pahit lainnya, bahwa anak keempatnya yang baru lahir itu kini dijauhkan darinya. Ibu 4 anak ini juga meminta keadilan setelah ramai di media sosial bahwa bayinya diambil paksa oleh suaminya sendiri, Aden atau Awe, dan TE, inisial pedangdut Indonesia, yang diduga sebagai orang ketiga sang suami. Rekan-rekan artis turut memberikan komentar terkait kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tisya Erni. Dia dilaporkan atas dugaan tindak pidana perzinahan dan juga menghalangi pemberian ASI eksklusif. Irma Darmawangsa menjadi salah satu artis yang berkomentar cukup keras terkait kasus ini. Di dalam hukum, ya, tidak ada hak seseorang untuk memisahkan anak dari ibunya, apalagi di bawah umur, itu namanya dalam pengampuan. Kalaupun mau dipisahkan itu bukan diserahkan kepada orang yang diduga sebagai asistennya, siapapun dia. Tentu orang yang lebih bertanggung jawab, apakah mertuanya, apakah ibu kandungnya. Dan itu pun ya, harus dites kejiwaan daripada si Ami tersebut. Apa dia ada gangguan jiwa, apa ada ketergantungan dan lain sebagainya. Apakah indikasi dia tuh seorang yang betul-betul psikisnya terganggu, itu kan harus dicek, baik ke psikiater maupun ke psikolog. Tidak-tidaknya akan mengetahui sejauh mana tingkat kejiwaan daripada si Ami. Ingat loh, si Ami ini ibu kandung ya, apalagi ada umur yang masih beberapa bulan kalau nggak salah tuh ya. Yang saya tahu bahwa anaknya sehat, berarti ya disusuin dong. Nah, terus kriteria memisahkan ini apa? Dasar hukumnya apa? Ini yang harus diteliti oleh penyidik. Jadi tidak semudah itu memisahkan ibu dengan anaknya. Kecuali kalau si ibunya jelas-jelas memang gila, atau gangguan jiwa, atau berakibat matinya nanti atau celakanya anak tersebut, barulah itu dilakukan. Dan itu pun tidak diberikan kepada asisten ataupun siapapun dia di luar keluarga. Ingat sekali lagi, di luar keluarga. Kalau memang suaminya tidak bisa mengurusinya itu ya serahkan kepada mertuanya atau ibunya, ibu kandungnya. Ya tentunya lebih bertanggung jawab dan tentunya akan memberikan kasih sayang yang utuh karena masih ada hubungan darah. Kira-kira begitu. Gitu kan. Kalau aku kan berkomentar sebagai ya seorang perempuan lah, seorang ibu gitu kan. Ngelihat anaknya yang masih hitungan bulan, umurnya hitungan bulan, yang masih harus membutuhkan ASI seorang ibu kandung, tiba-tiba direbut seperti itu, ya siapa sih yang gak geram gitu kan. Semua ibu pasti juga pasti geram ngelihatnya gitu kan. Ya saya pun seperti itu. Kasarnya lo kalau mau lakinya ya udah lo ambil tuh lakinya gitu kan. Jangan bawa-bawa anak-anaknya. Kecuali anak yang memang udah usia umur umur yang memang udah pantas untuk bisa memilih. Kan semua itu kan ada aturannya.
pengadilan yang memutuskan, ya kan? Ada usia-usia anak yang memang dia bisa, oh nih anak udah dewasa, udah bisa memilih, pilihnya mau ikut siapa, bapak kah atau ikut ibu kah. Nah, intinya semuanya tuh ada sisi hukumnya lah, nggak bisa main hukum rimba aja, maksudnya sembarangan aja, nggak bisa. Adapun Irjen Pol Riki Purnawirawan juga turut berkomentar tajam mengenai kasus ini. Dia mengatakan, ada kejanggalan yang serius, kok ada seorang anak kandung yang mengatakan seperti itu. Kepada ibu kandungnya, Irjen Purnawirawan Riki juga mempertanyakan, apakah ini murni seperti itu faktanya, tanpa dibuat-buat, dan bisakah ini diuji serta didalami oleh penyidik, yang nantinya akan diketahui, dan juga bisa dibuktikan secara hukum. Saya juga aneh ya, seorang anak kandung mengatakan seperti itu kepada ibu kandungnya. Ini suatu hal yang sangat janggal menurut saya ya. Tentunya kita teliti apakah benar perkataan itu murni dari si anak tersebut, kan perlu diuji. Apakah ada tekanan atau suruhan supaya mengatakan ini, supaya ini bisa diasuh oleh orang lain. Untuk memisahkan pada si ibunya dan membuktikan bahwa si ibunya ini tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Ya, berbagai macam alasan lah. Jadi bilang konsumsi alkohol dan segala macam. Tapi dibuktikan bahwa anak-anaknya masih utuh kok. Masih tidak ada kekurangan apapun. Nah, kejiwaan mereka seperti itu. Nah, sekarang yang perlu dibuktikan saya katakan tadi, apakah kriteria-kriteria ini bisa nggak dibuktikan secara hukum? Tentunya melakukan analisis terhadap si ibu ini. Saya sudah terangkan terdahulu, diperiksa kejiwaannya, diperiksa ke psikiater, diperiksa ke psikolog. Apakah ini sudah dilakukan? Belum dilakukan, kok sudah melakukan tindakan atau langkah-langkah seperti apa yang diharapkan oleh sang suami? Ini juga nggak adil. Kalaupun menyerahkan tadi saya katakan tidak ke orang lain. Apa hubungannya? Hubungan darah tidak, saudara bukan, famili kagak. Serahkan dong kepada pihak keluarganya, mertuanya atau ibu kandungnya. Kalau memang betul-betul terganggu ya. Nah, menurut keterangan saya dengar kalau mau menceraikan, ya ceraikan dulu. Tapi menceraikan seorang istri tidak berarti menceraikan hubungan antara anak dan ibu kandung. Ini ada hukumnya. Nggak bisa seperti itu. Nah, si wanita ini pun ya, kalau berani melakukan tindakan-tindakan tersebut harus diperiksa. Kamu kan tidak punya hak untuk mengasuh anak-anak tersebut. Kenapa kamu lakukan tindakan itu? Apa hubunganmu dengan si laki-laki itu? Sehingga begitu hebatnya kamu mau mengasuh anak-anak ini. Something wrong. Kan begitu. Kenapa hebat banget kamu mau mengasuh itu? Dan apa hakmu untuk mengambil alih anak-anak kandung daripada si ibu Ami ini? Ini yang perlu dipertanyakan, yang perlu didalami dan perlu dianalisa oleh penyidik.